Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita sudah sampai di penghujung semester ke-1 yang pertama ini. Dan sebagai saran saya yang terakhir untuk kalian pembekalan dalam memasuki ujian akhir semester ini, kita akan mencoba mereview, menggabungkan kembali memori kita yang kita dapatkan dalam pembelajaran matematika, khususnya matematika wajib. Kita tahu kita sudah belajar satu masalah persamaan. Pada matematika wajib ini perlu kita ketahui bahwa ada dua persamaan yang kita harus raih ilmunya, yaitu persamaan linear satu variabel dan persamaan linear tiga variabel. Persamaan linear satu variabel itu ditandain, kita akan mengenal grafik, ya, kemudian gradien. Apa itu gradien? Kemudian cara mencari gradien. Sementara kalau grafik, kita bisa membuat grafik, membaca grafik, dan kemudian bisa menentukan persamaan garisnya. Nah, itu adalah persamaan satu variabel. Pada persamaan satu variabel ini, kita juga dibekali oleh matematika dasar. Kali bagi tambah kurang mana yang didahulukan itu adalah ilmu dasar yang harus kita ungkap kembali pada pelajaran di SMP-nya. Sementara untuk persamaan linear tiga variabel itu adalah aplikasi persamaan pada kehidupan sehari-hari. Persamaan tiga variabel ditandain dengan X, Y, dan Z. Ada tiga persamaan yang harus kita hitung berapa harga X-nya, berapa Y-nya, dan berapa X-nya. Dan itu kalian bisa ungkap kembali pada video yang saya berikan, ya, adalah kita mengeliminasi dulu satu demi satu yang kita anggap mudah di antara X, Y, dan Z-nya itu. Ya, saya kira kalian bisa ungkap kembali videonya, atau kalian bisa mencari video lain selain video yang saya berikan. Intinya adalah kita mencari harga X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Pada kehidupan sehari-hari bisa diterapkan pada alat tulis, buah-buahan, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Dan itu adalah aplikasi persamaan linear pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, walaupun masih ada hubungannya, tapi ada pokok bahasan khusus lagi yang kita akan raih, yaitu berhubungan dengan fungsi. Fungsi dalam matematika adalah relasi, ya kan ya? Relasi atau hubungan. Karena itu ada daerah asal dan daerah hasil yang harus kita petakan hubungannya apa. Di dalam fungsi, operasional aljabar yang kita dapatkan di SMP sebagai ilmu yang mendukung. Ya, karena itu ada penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, perkalian fungsi. Semuanya itu adalah operasional aljabar yang menuntut kita kejelian dalam menghitung operasional aljabar, karena fungsi adalah dilambangkan ada fx sama dengan, begitu ya. Nah, ada dua fungsi, dijumlahkan atau dikurangkan atau dikalikan. Kemudian kita juga sudah mengungkap tentang fungsi komposisi. Komposisi artinya adalah diramu, ya, digabungkan. Karena itu, ya, itu juga menuntut kita kejelian dalam memasukkannya. Nah, itu bermanfaat ketika kalian nanti dituntut pada kehidupan adalah menggabungkan beberapa komponen-komponen fungsi yang harus disatukan. Ya, komponen kebutuhan, komponen dasar yang lain, kemudian komponen yang berhubungan dengan kebutuhan anak, kebutuhan orang tua, kebutuhan rumah, dan kemudian digabungkan. Atau dalam sebuah perusahaan ada proses produksi, ada proses penjualan, ada proses
bahan baku, digabungkan. Sehingga diramu menjadi sebuah fungsi baru, sehingga kalian bisa menghitung kebutuhan yang dibutuhkan untuk satu kebutuhan. Itu adalah fungsi komposisi yang larinya ke arah situ. Nah, sementara setelah itu kita mengenal tentang fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Nah, fungsi kebalikan intinya adalah kita menganalisis, kita memprediksi, kita meramalkan hasil yang akan kita raih, ya, sehingga kita bisa menentukan kebutuhan yang sekarang. Begitu ya. Kalau misalkan kita berharap nilainya besar, maka apa yang harus dilakukan itu kita persiapkan. Kalau kita beternak mau mendapatkan binatang ternak 100 pada 5 tahun, ya, maka berapa yang harus kita sediakan bibit ternaknya itu dalam 1 tahun. Tergantung fungsi yang kita dapatkan. Itu adalah semuanya adalah berhubungan fungsi. Karena itu ya, saya menginginkan kalian itu belajar matematik walaupun sederhana, tetapi juga ada yang rumit. Tidak usah kalian khawatirkan karena ini adalah bermanfaat untuk mempermudah operasional dalam kehidupan kalian. Ya, menghadapi masalah-masalah dimanapun kalian berada. Baik itu di kantor ataupun di perdagangan sekalipun, bahkan kalau kalian di rumah sekalipun, pasti berhubungan dengan hitungan-hitungan matematika sederhana. Nah, kalau seandainya kita sudah terbiasa dengan logika matematika yang benar, ya, maka kita akan bisa memprediksi, ya, memastikan, ya, arah kehidupan dan kebutuhan yang kita butuhkan. Atau dalam sebuah organisasi bisa memetakan mana yang harus dibutuhkan, mana yang harus dipenuhi, dan mana yang harus diprioritaskan. Semuanya itu adalah ilmu matematik yang menyertai, baik itu yang sederhana ataupun yang rumit. Karena itu sebenarnya belajar matematika itu sebenarnya bisa mempermudah dan kita bisa katakan sebagai sesuatu yang mengasihkan dalam pembelajaran matematika ini. Jangan khawatir, karena dalam penilaian yang kami lakukan adalah keaktifan kalian, ya, betapapun kalian berada pada posisi mana kemampuannya, bagi saya tidak jadi masalah. Toh nanti ada bagian-bagiannya ketika di kehidupan. Tapi kalau seandainya kalian tidak peduli sama sekali, ya saya sulit untuk peduli kepada kalian dalam penilaian. Nah, syukur-syukur kalau kalian itu aktif, betapapun kalian mampunya di mana, kemudian dengan usaha dapatnya bagus. Itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Karena itu sekali lagi, marilah kita tarik ilmu yang kita pelajari di semester 1 ini, ya, persamaan linear satu variabel. Di situ ada grafik, ada gradien, kemudian ada persamaan garis. Persamaan 3 variabel, di situ ada unsur X, unsur Y, unsur Z. Kita mencari harganya, disodorkan 3 persamaannya, dan kemudian kita bisa aplikasikan pada perdagangan, ya, pada perkantoran dan sebagainya. Kemudian pokok bahasan yang berikutnya adalah tentang fungsi. Kita dituntut untuk mengenal kembali, mengungkap kembali operasional aljabar, ya, yang kita dapatkan di SMP. Kemudian kita meraih tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse, sehingga kita bisa terapkan pada kehidupan sehari-hari nanti. Dengan demikian, ilmu yang kalian serap selama 6 bulan atau 1 semester ini benar-benar bermanfaat. Itu adalah tujuan yang kita akan peroleh bersama-sama. Saya kira itu, ya, jangan terpaku kepada penilaian. Nilainya besar walaupun itu juga perlu, tetapi ilmu yang kita raih perlu juga kita pikirkan. Saya kira itu, mudah-mudahan pertemuan di semester pertama ini mengasihkan untuk masuk ke semester yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.